Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren dua-duanya ya. Bersama si Red Hat lagi ya, topi merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Topi merah yang dibilang tak mau dibilang anak saya hampir 30 tahun katanya. Saya bukan anak-anak ya, saya masih bau kencur tapi. Ya, The Red Hat, apa yang Anda ingin sampaikan? Jadi saudara sekalian kan kalau masih ingat waktu topi merah datang kedua kalinya, kita mau bilang wah kalau gitu kita bikin tekor ya. Tekor itu tracking korupsi ya. Tracking koruptor. Gitu. Tracking koruptor bisa, tracking korupsi bisa, tergantung kan. Iya. Tapi saya bilang mungkin tracking korupsi saja karena kalau koruptor kan harus orangnya, kalau korupsi bisa fenomenanya kan. Dan ini percobaan pertama sebenarnya, yaitu kita coba tapi belum tekor, masih bongkar files dulu lah. Kita bicara mengenai korupsi laptop Nadiem Makarim. Ya. Dan katanya bermula dari e-katalog. Waduh. Ya, e-katalog ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pemerintah ngasih harga di situ. LKPP. Yang ngasih harga itu vendornya. Oh, vendornya. Ya. Ngasih harga, tapi yang tercantum di e-katalog itu ternyata sudah tinggi banget harganya. Ya, harganya di markup habis-habisan. Di markup habis-habisan. Walaupun di situ ada negosiasi ya, Pak. Ya. Tapi ada celah permainan di situ. Oke. Karena itu Anda jelaskan sebaik-baiknya. Sudah ada screen-nya kan, bisa share screen Anda. Dan saya mau istirahat mendengarkan pemaparan Anda dan juga sobat RH sekalian, jangan lupa disimak dengan seksama dan dalam tempo yang sebaik-baiknya. Silakan topi merah. Baik, Anda nggak pakai kacamata? Enggak, udah. Kurang ganteng tapi kelihatannya kayaknya. Oke, silakan. Oke. Di sini itu kemarin tanggal 15 Juli ya Pak, sudah ada pemeriksaan lagi terhadap Bapak Nadiem Makarim terkait kasus ini. Dan ada fakta-fakta yang baru di sini. Gak usah pakai Bapak ya, Nadiem Makarim aja. Nadiem Makarim gitu ya. Di situ Kejagung itu membeberkan beberapa data. Dan di sini datanya itu ada perbedaan Pak dari data awal. Yang awalnya itu di berita adalah 9,9 triliun, ternyata pas Kejagung kemarin mengumumkan itu cuma 9,3 triliun. Jadi lumayan lah, 600 miliar berkurangnya ya. Iya itu wow. Padahal Tom Lembong itu diduga merugikan keuangan negara 500 miliar saja tapi ujung-ujungnya cuma 194 miliar. Oke, silakan. Itu dia perbedaannya. Nah, di sini itu dananya dari Satuan Pendidikan Kemendikbud sama dana alokasi DAK. Itu rinciannya ada 3,6 triliun dari Satuan Pendidikan sama DAK itu 5,6. Oke, kalau gitu pelan-pelan ya, saya bacakan ya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menyebut pengadaan teknologi informasi dan komunikasi TIK di Kemendikbud Ristek periode 2020-2022 bersumber dari dana APBN. Anggaran pengadaan TIK tersebut diambil dari Satuan Pendidikan di Kemendikbud Ristek sebesar 3,6 triliun kurang lebih ya. Kemudian dana alokasi khusus DAK sebesar 5,6 triliun kurang lebih. Sehingga nilai proyek pengadaan Chromebook mencapai 9,3 triliun bla 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 untuk sebanyak 1,2 juta unit Chromebook. Nah, di sini juga ada perbedaan Pak dari yang sebelumnya beredar itu 1,1 unit. Jadi simpang siur data sesudah dan sebelum ada press 1,2 sama 1,1 itu beda 100 ribu bro. 100 ribu unit ya, itu. Bukan sedikit. Oke, silakan teruskan. Oke. Nah, ini yang berbeda itu di podcastnya Pak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier aja jangan Pak Deddy. Ya, Deddy Corbuzier. Nadiem Makarim ini merinci 7 triliun itu dialokasikan untuk 1,1 juta Chromebook. Nah, di situ beliau juga ngomong kalau harga per unitnya itu 6 juta. Itu dulu kan kabarnya awal-awal diklaim itu 10 juta. Nah, di situ Nadiem menjelaskan 6 juta unit.
Tapi di sini Hotman Paris di 15 Juni beda lagi. Itu katanya dia bisa negosiasi bisa dapat di bawah 6 juta gitu. Hotman Paris itu siapa? Hotman Paris itu pengacaranya Pak Nadiem di Konfres 15 Juni gitu. Pengacara Nadiem Makarim ya dia. Ya. Namun di sini kita bisa lihat ya. Enggak, saya bukan bertanya Hotman Paris itu siapa, maksudnya dalam posisi ini dia sebagai apa? Ya. Di sini kita bisa lihat Pak, kalau misalkan Chromebook harga 6 juta itu nggak make sense. Nah, mari kita lanjutkan dulu Pak sebelum kita bahas itu. Nah, kita baca dulu ya saya. Pengakuan Nadiem di podcast Deddy Corbuzier. Ia merinci dari total tersebut sekitar 7 triliun dialokasikan untuk 1,1 juta unit laptop Chromebook dengan harga rata-rata 6 juta per unit, jauh di bawah klaim 10 juta yang beredar di media. Podcast Deddy. Hotman Paris bilang 15 Juni jadinya di bawah 6 juta, tidak ada detail harga, kemungkinan negosiasi LKPP. Jadi di LKPP itu bukan kayak SPSE atau LPSE ya Pak. Kalau SPSE dan LPSE kan dia modelnya tender. Nah kalau di LKPP yang e-katalog ya terutama itu dia langsung memilih vendornya lalu melakukan negosiasi harga gitu. Jadi tidak ada ini ya? Tidak ada tender. Tidak ada tender, vendor yang memasukkan harga itu dipilih. Iya, dipilih. Tapi semua yang masukkan harga itu markup semua. Markup semua. Rata-rata markup. Orang meja aja yang harga 300 jadi 1 juta di situ. Ya, silakan teruskan. Yang jadi tersangka kemarin saat 15 Juli itu ada Sriwahyuningsih, terus ada Mulyatsah sama Ibrahim Arif dan Juristan. Nah uniknya di sini tuh Nadiem belum dijadikan tersangka. Gitu Pak. Saya bacakan ya biar nggak ini. Sriwahyuningsih SW adalah direktur SD itu apa ya? Sekolah dasar. Sorry. Saya pikirannya ada direktur SD Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek 2020-2021 sekaligus KPA. Kuasa pengguna anggaran nih KPA ini. Mulyatsah direktur SMP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2021. Ibrahim Arif atau IBAM, konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi, ini swasta berarti ya? Sepertinya iya. Juristan JTJS mantan staf khusus Mendikbud Ristek era Nadiem Makarim. Nadiem Makarim belum dijadikan tersangka. Kita teruskan. Nah, di sini saya melakukan satu simulasi Pak. Selanjutnya simulasi tentang berapa sih unit per laptopnya? Jadi dari Kejagung sendiri itu bilang kalau korupsi pengadaan laptop ini 1,98 triliun. Itu rinciannya adalah 1,5 triliun itu korupsi markup harganya dan yang 480 triliun itu CDM, itu kayak softwarenya, software yang dipakai. Nah, di sini kalau kita misalkan hitung per unitnya berarti ada markup 1,5 juta rupiah. Karena tadi kan keterangannya 1 juta 200. Kita nggak bisa bilang ada ya, ada dugaan. Ada dugaan. Semua ini dugaan. Iya, masih dugaan. Berarti kalau misalkan kita hitung-hitungan 1,5 T dari 1,2 juta unit itu berarti kan ada untung atau markup sekitar 1,250 ini harganya per unit gitu. Per unit. Saya bacakan ya. Harga menurut Nadiem di podcast Deddy 6,5 juta. Di e-katalog kata Hotman Paris dibeli dengan harga di bawah 6 juta. Ini itu bisa diedit ya ini ya. Di kamu ya, bukan di sana ya? Iya, di sana. Sudah di sana ya? Sudah di kamu diedit ya? Negara rugi 1,9 triliun item software CDM senilai 480 miliar dan markup atau selisih harga kontrak dengan prinsipal laptop di luar CDM senilai 1,5 triliun. Ini keterangan dari Kejagungnya. 1.250.000 untung per unit dikali 1.200 sama dengan
1,5 triliun ya. Jadi estimasi kerugian negara mencapai 1,5 triliun jika markup per unit sebesar 1,25 juta rupiah. Enggak. Lalu nanti yang 9,9-nya dari mana itu ya? Nah, itu saya yang nggak tahu. Jadi memang di awal itu kan berita itu ngabarnya 9,9, tetapi dari Kejagung itu 9,3. Oke. Nah, ini 1,5 sudah. Nah, korupsinya itu 1,98 triliun. Ya. Gitu. Jadi dari 9,3 triliun itu yang dikorupsi 1,98 triliun. Oke. Itu proyeknya ya, nilai proyeknya. Nilai proyeknya 9,3 triliun. Ya. Udah berkurang lagi ya dari 9,9. Iya. Nah. Oke, jadi kadang-kadang saudara sekalian, kadang-kadang kita too much mengatakan bahwa korupsi itu senilai 9,9 triliun. Itu jumlah proyeknya. 9,3 atau 9,9. Tetapi yang di korupsi diperkirakan 1,98 triliun. Ya. Oke. Ini dari Kejagung ya, Pak? Ya, dari Kejagung ya. Oke, silakan. Tapi kalau misalkan kita ngecek ya. Dari Kejagung kan tadi 1,2 ya, Pak. Untungnya cuma 1,2. Berarti kan harganya 1,250. 1,250. Ya. Tapi harganya berarti kalau di bawah 6 juta sekitar 5,5 juta. Mungkin ya. Sekitar 5 sampai 6 juta lah. Kita anggap aja. Nah, di sini ada keanehan, Pak, anomali harga ya. Yeah. Karena yang saya tahu itu Nadiem Makarim kan CEO dari Gojek ya dulu. Yeah. Sebelum 2019 katanya. Yeah. Setelah itu dia kan sebelum jadi menteri lah. Ya, sebelum jadi menteri. Yeah. Nah, di situ dia udah tahu nih harga-harga laptop, spek laptop. Sementara yang namanya Chromebook ini kan laptop yang speknya rendah, apalagi yang dibeli oleh Nadiem itu kayak misalkan Zirek, Axio, Evercost ya, itu kan dia nilainya sebenarnya itu merek-merek Taiwan ya. Merek ada yang dari Indonesia tapi itu cuman nge-labelin doang sebenarnya. Iya. Ya, dalamnya jadi enggak ya. Ya dalamnya import biasa lah gitu. Oke, silakan. Di rangkainya di Indonesia, assemble-nya. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada spek ya, itu sebenarnya bisa dibeli dengan harga 1,5 sampai 2,8 juta doang, Pak. Oke. Jadi tergantung. Bukan 5 sampai 6 juta. Iya, benar. Nah, mengapa Nadiem Makarim memaksakan hal itu gitu loh. Yang saya ingin tahu ya, dan anehnya di podcastnya Dedi, dia tuh nggak mengulik tentang spek laptop. Oke. Padahal spek laptop ini sangat mempengaruhi belajar siswa. Oke. Jadi pengakuan dari guru PNS di daerah saya itu 15 laptop yang dikasih 9-nya mati, Pak. Oke, 9-nya zong. Gitu. Zong mati. Ya. 6 dipakai bisa tapi lag. Jadi nggak lancar. Karena spesifikasinya rendah. Spesifikasinya sangat rendah dan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Oke. Itu jadi cross matchingan dan pengakuan Nadiem Makarim ketika. Jangan-jangan itu nggak ada gunanya lagi laptop itu jangan-jangan. Bisa jadi iya, karena memang banyak sekali pengakuan-pengakuan dari guru, dari siswa yang sangat kesusahan untuk mengoperasikannya karena terlalu nge-lag gitu, Pak. Tapi saya disclaimer dulu ya, apa yang Anda katakan ini subject to challenge ya. Kalau misalnya ada orang yang, waduh nggak bisa nih, ini keliru yang Anda katakan gitu. Oke, Anda bersedia di challenge ya. Berani. Di YouTube juga udah banyak dan media-media mainstream juga udah memberitakan ini bahwa memang laptopnya nggak bisa dipakai gitu. Nggak, maksudnya harganya. Oh ya. Semua yang Anda sampaikan sini berani di challenge ya. Okay. Berani, saya berani men-challenge untuk estimasi harga. Berani di challenge. Sorry. Ya. Oke. Untuk harga yang sesuai spek ini ya, Pak. Yeah. Nah, ini ya termasuk dugaan korupsi, markup dan lain sebagainya. Oke, silakan. Nah, selanjutnya itu saya menampilkan spek dari laptop-laptop tadi. Ini spek ringkasannya. Nah, di sini kalau misalkan kita tahu ya perkomputeran, Intel Celeron N4 500 ini itu spek yang sangat rendah, Pak. Ya, spek yang sangat jadul, rendah. Yang mana ini? Yang prosesornya. Prosesor Intel. Ya, prosesor Intel Celeron. Kalau misalnya kita orang komputer ya. Ini kita ketawa Pak melihat ini harga kayak gini dengan harga 5 juta itu udah
Aneh banget. Apalagi cuman 32 giga penyimpanannya. Oke, itu sih sama handphone aja. Iya, sama handphone aja. Apa-apanya. Bener sekali. Iya. Orang awam pun bisa tahu, ini cuma 32 giga masa 5 juta gitu kan. Apalagi pengoperasiannya harus pakai internet gitu. Oke. Itu jadi keanehan seorang CEO Gojek yang teknologi dan dia itu lulusan dari Harvard ya. Iya. Masa nggak bisa membedain spek laptop yang gede dan yang kecil gitu. Oke, termasuk dengan harganya ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, itu aja paling yang di sini, terus kita lanjutkan. Nah, ini Chromebook yang saya ambil dari Amazon ya. Ini untuk tahun sekarang. Ini aja speknya udah sekitar 2 kali lipat laptop tadi, Pak. Iya. Dengan 2 kali lipat aja harganya udah cuma 3,5 juta aja. Dengan spek 2 kali lipat. Iya, benar sekali. 3,5, 3,8, 2,9. Oke. Oh, ini Amazon ini tempat jual beli ya? Amazon dari dan ini yang baru ya? Ya, yang terbaru. Bukan barang bekas ini bukan ya? Bukan barang bekas. Oke. Ada yang 2,9 dan 3,8 ya. Dan yang jadi masalah itu di Tokopedia kita atau di Shopee atau di kayak Blibli itu harganya udah di markup menyesuaikan LKPP, Pak. Dan ini yang saya benci ya. Kalau misalkan ada orang yang kepengen beli laptop dan nggak tahu speknya, ngebeli Chromebook itu kan kasihan sebenarnya. Ketipu jadinya. Ketipu. I see. Sementara sekarang kayak Intel i3 yang generasi awal itu bisa dibeli dengan harga sekitar 5 sampai 6 juta aja. Intel Celeron, walaupun saya bukan ahli komputer, Intel Celeron itu lama banget. Lama banget, Pak. Itu aneh. Itu Celeron tuh kayaknya waktu saya masih di Mahkamah Konstitusi tuh. Kira-kira di bawah tahun 2007 itu. Iya, benar. Intel Celeron itu. Ya mungkin ada yang terbaru, cuman kan dari speknya aja kurang banget, 1,1 GHz. Oke. Cuman berapa core tadi? Cuman dual core. Bahkan sekarang udah yang ada yang octa core. Nah, ini dual core aja harganya segini. Jadi terlalu kejam lah menurut saya. Oke. Dan markup itu harusnya kalau misalkan kita lihat itu lebih tinggi lagi, Pak. Kasus dugaan korupsinya. Seharusnya ya. Ini menurut analisa dari segi harga normal laptop itu. Oke. Nah, di sini di slide selanjutnya saya menjelaskan kalau misalkan harganya kita ambil aja satu Chromebook aslinya itu 2,5 juta dan dijual dengan harga 5 juta, berarti ada markup 2,5 juta di situ. Oke, jadi kamu ngambil kira-kira mediumnya ya? Iya. Jadi kan 1,5 sampai 2,8. Iya. Nah, diambil aja 2,5 itu udah gede itu bukan median itu sebenarnya. Oke. Kita ambil yang gampang aja biar dihitung gampang. Nah, saya juga di sini ngambilnya yang 1,1 juta yang keterangan awal sebelum ada. Bukan 1,2 juta. Oke. Dan ini aja udah sekitar 2,7 triliun, 2,75 triliun. Oke, 2,75 triliun. Ya, korupsinya ya. Ya, estimasi kerugian. Ya, markupnya. Ya, estimasi markupnya. Iya. Nah, di sini udah berbeda nih dari yang Kejagung sampaikan dengan analisa yang bisa orang awam aja pahami gitu. Pahami. Jadi ada keanehan juga di sini. Jadi kalau pakai estimasinya Kejagung, ya kerugian itu cuma 1,5 T aja. Iya, untuk pengadaan laptopnya. Iya, kalau ini 2,75 T. Ya. Oke, itu lumayan juga itu. Maksudnya T gede banget, Pak. Bedanya bisa 1,25 triliun. Iya, dan yang untung itu jelas vendornya. Oke, luar biasa. Oke, ini part gulipatnya saudara sekalian. Itu kan menghitung kerugian negaranya. Nanti ganti rugi, bukan ganti rugi istilahnya, uang pengganti dan lain sebagainya. Disitulah permainannya. Oke, silakan teruskan. Oke. Nah, di sisi lain ketika saya mengecek LKHPPN-nya Nadiem itu ada anomali juga di tahun 2022. Oke. Di sini bisa dilihat ya Pak, ada kenaikan sekitar 314%. Oke. Ya, di periode laporan Maret 2023 itu naik gila-gilaan. Tapi tiba-tiba turun. Ya. Jadi berapa itu 900 miliar aja. Padahal sebelumnya dari 2021 itu kan 1,1 T. Ya, puncaknya di 2022. Ya, di 2022 itu tiba-tiba 4,8 T dan hampir 5 T.
Terus abis itu anjlok lagi gitu. Tinggal kurang dari 1 T. Ya, dari kurang dari 1 T. Dan ini catatan ya, Pak Nadiem ini sudah tidak ada di dalam Gojek atau Goto gitu. Kan dulu katanya Goto ada investasi dari Google ya, pas sekitar 16 triliun dan Nadiem itu udah nggak di situ. Oh, jadi maksud Anda peningkatan ini nggak bisa diperkirakan didapat dari Gojek itu ya? Nggak bisa diperkirakan. Oke, Pak. Teruskan ya. Oke, nah dari sini saya mencerna bahwa ada kejanggalan. Ya mungkin kalau misalkan Pak Nadiem itu nanti menjelaskan udah clear ya Pak. Cuman agak aneh aja, masa tiba-tiba hartanya naik 3T terus hilang lagi. Ini termasuk menteri yang baik dalam tanda kutip, kok langsung miskin dia. Iya, langsung miskin. Jadi biasanya kalau menteri, ada yang menteri yang bus harganya, udah itu lari dia kan. Tapi ini turun harganya, itu hartanya. Silakan teruskan. Nah, di sini saya ingin mengkritik juga kayak impres ya, sebuah impres dari Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Itu Inpres 2 2022 tentang sebuah percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Di situ tercatat itu minimal 40% anggaran pengadaan UMKM itu minimal menggunakan alokasi 40% gitu. Oke, selanjutnya produk dalam negeri itu digunakan memiliki 25% TKDN-nya, itu tingkat komponen dalam negeri, dan bobot manfaat perusahaannya itu sekitar lebih dari 40%. Tapi di sini itu anehnya ya Pak, barang-barang yang dari laptop ini itu kebanyakan dia kan ngimpor dari Cina bahan-bahannya, terus di Indonesia cuma tinggal di assemble ya. Sebenarnya agak aneh itu. Jadi penggunaan produk dalam negeri itu sebenarnya kayak cuman kulitnya doang, tapi produknya itu intinya persentasenya banyak, tetapi harganya kecil gitu ya. Ya, jadi memang produknya impor sebenarnya, cuman itu dianggapnya bukan negara yang impor gitu. Jadi bisa mengaburkan, kan katanya untuk Inpres ini jangan ada impor gitu. Turunkan impor gitu. Ya, intinya seolah-olah itu laptop merek dalam negeri, padahal cuma merek doang, tapi barang-barangnya, bahan-bahannya semua sekali dari luar negeri gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut di slide berikutnya. Jadi Inpres itu ada satu masalah Pak di situ. Tidak adanya pemantauan harga pasar. Yang sebelumnya kita mention di awal itu banyak vendor yang bermain di situ Pak. Itu menurut saya kalau misalkan Inpresnya, kan itu Inpres baru yang sebenarnya katalog dari zamannya Pak SBY kan. Nah, ketika Inpres itu diterbitkan seharusnya ada penyesuaian harga juga. Nah, mungkin itu salah satu celah yang bisa dipermainkan gitu. Karena memang negosiasinya pun kadang-kadang nggak sesuai dengan harga pasar, walaupun di LKPP harusnya katanya ada negosiasi gitu. Jadi yang dimasukkan tuh harga-harga tinggi semua, harga markup semua. Jangan-jangan malah disuggest ya kan, tolong masukkan harga minimal sekian mungkin. Nah itu bukan ada maksimal. Ada yang namanya harga kontrak payung kalau sekarang ya Pak. Harga kontrak payung itu yang beredar di surat edaran itu maksimal 5 juta sekarang untuk laptop ini. Nah mungkin itu gara-gara kasus ini ya, itu soalnya surat edarannya setelah Nadiem Makarim ini melakukan proyek ini, yaitu di tahun 2023 gitu. Ada surat yang beredar, ini ada harga kontrak payung. Harga kontrak payung itu harga maksimal Pak. Oh, maksimal. Ya, tapi kenapa nggak dari dulu? Kok bisa gitu ya? Kalau yang dulu kenapa belum ada surat edaran? Belum ada, padahal dulu harusnya lebih murah kan ya? Oke, silakan teruskan. Nah, itu kan jadi Inpresnya Pak Jokowi. Jadi itu pasti ada kaitannya ya dengan Pak Jokowi bermain. Tetapi saya menemukan fakta lagi baru ketika kemarin preskon dari Kejagung, yaitu adanya grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Jadi maksudnya apa itu? Ya, grup WhatsApp itu
di dalamnya katanya membahas tentang proyek pengadaan laptop ini sebelum Pak Nadiem jadi menteri. Oke, Mas Menteri itu Nadiem berarti. Iya, Mas Menteri Core Team itu Mas Nadiem itu koordinator tim. Core Team. Tulisannya tuh core kayak inti gitu. Tim inti mungkin ya. Iya, core team. Iya, core team ya. Nah, tim inti Mas Menteri. Ya, di sini ada kata-kata Mas, di mana kata-kata Mas ini kan identik dengan panggilan Pak Jokowi kepada Nadiem Makarim gitu. Iya, iya. Jadi panggilnya kan Mas Nadiem. Iya, iya. Nah, disitulah kecurigaan para media juga, bukan dari saya aja, tapi dari media menyebutkan bahwa wah ini ada campur tangan nih dari Pak Jokowi. Mungkin bahkan ada beberapa media mainstream yang menyebutkan bahwa itu adalah mahar Nadiem untuk jadi menteri gitu Pak. Oke. Iya itulah. Diduga. Dan itu yang mengatakan media mainstream ya Pak, bukan saya. Oke, seharusnya Anda mencantumkan gitu. Cantumkan sumbernya. Oke, gitu ya. Mungkin ada sih salah satu di podcast. Tapi kemarin saya cek udah nggak ada tuh di podcastnya Pak Hersu Beno. Oke. Dengan yang ngebahas korupsi ini gitu. Oke, tapi Anda harus ya mencantumkan ya. Kaitannya dengan mantan Presiden Jokowi, Kejagung mengungkap Nadiem Makarim sudah membuat grup WhatsApp Mas Menteri Core Team sebelum dilantik sebagai menteri oleh Jokowi. Dalam grup tersebut dilakukan pembahasan soal rencana program digitalisasi di Kemendikbud Ristek ya, 2 bulan sebelum jadi menteri. Oke, teruskan ya. Tetapi kita katakan ini kan semua analisis ya, diduga ya, bukan langsung kita menuduh begitu saja ya. Oke, teruskan. Oke, untuk saya mungkin sampai dari sini aja. Jadi untuk rangkumannya yang paling menurut saya paling aneh itu adalah harga dari Chromebook itu, Pak. Oke. Mengapa seseorang yang CEO teknologi nggak tahu gitu? Kan agak aneh menurut saya gitu. Kok bisa dibohongin gitu? Kalau memang dibohongin. Iya, kalau memang dibohongin atau tapi bisa juga membohongin. Iya, mungkin. Kok bisa membohongi? Kalau membohongi bisa. Iya. Oke, ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Itu saja Pak temuan-temuan dari kesimpulannya apa? Kesimpulan menurut saya lebih ke kasihan kepada siswa-siswa kita di pelosok atau di daerah-daerah yang di situ membutuhkan digitalisasi. Kan ini kan katanya program digitalisasi ya Pak. Tapi aneh banget kalau misalkan digitalisasi itu malah menyusahkan dari para guru. Dan di satu video di iNews kalau nggak salah, itu guru itu diwawancarai. Terus dia komplain tentang laptop ini. Nah ini laptop malah jadi masalah baru buat kita. Jadi beban baru. Karena kalau dibuang nanti ada temuan lagi kan? Korupsi dianggap. Iya. Jadi malah guru sibuk ngurusin laptop daripada ngurusin murid gitu, karena laptopnya nggak jalan. Sampai nanti lembur. Ada pemeriksaan kok kenapa ini laptop ya kan? Iya, gitu. Oke. Ya, saudara sekalian, itu yang mau disampaikan oleh si topi merah ya. Memang kalau kita mau jujur dan mau tahu sebuah kasus itu, memang tanyakanlah kepada ahlinya yang paham soal di mana letak permainannya. Sama seperti kasus Tom Lembong ya. Itu kasus yang nggak jelas. Di mana kerugian negaranya dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya membacakan yang namanya Friend of the Court atau amicus curiae dari komunitas pajak, ketawa mereka. Ya selain ketawa juga prihatin ketika kekurangan pajak impor dan biaya impor tuh dianggap terjadinya korupsi, padahal bisa ditagihkan kalau memang kurang. Dan kemudian pakai asumsi harusnya gula kristal putih yang diimpor sehingga akan lebih banyak biaya masuk dan pajak impornya. Waduh. Oke, jadi banyak sekali logika-logika kita dipermainkan. Nah, dalam kasus Chromebook ini, Chromebook itu apa istilahnya? Maksudnya? Chromebook itu laptop yang operating sistemnya Chromebook. Ya, Chrome OS. Chrome OS namanya. Chrome OS. Ya, Chrome OS itu salah satu mungkin kayak cabang dari Linux ya. Kalau kita apa? Kalau kita biasanya kan pakai Windows. Ya. Kalau jadi dia cari yang udah paling murah ya. Iya.
Itu mirip dengan Android sih Pak, Chrome OS. Oke, tapi sebenarnya oke aja tuh gimana? Untuk so far gimana? Sebenarnya untuk user experience-nya ya, mungkin perlu ada satu penyesuaian ya dari guru yang biasanya pakai Windows terus tiba-tiba pakai Chrome OS ini kan perlu ada adaptasi dulu. Adaptasi. Iya, padahal rata-rata orang pakai Windows semua sekarang. Rata-rata pakai Windows dan dia bisa digunakan kalau offline Windows itu. Tapi Chrome OS ini harus online gitu Pak. Harus online? Iya. Maksudnya? Harus ada koneksi internet. Kalau nggak ada nggak bisa keluar. Loh gimana caranya? Nah itulah. Bagaimana di desa-desa? Nah di sini si Nadiem Makarim itu mengklaim sebenarnya Chrome OS ini bukan ditunjukkan kepada daerah yang 3T ya. Saya lupa. Tertinggal dan termiskin gitu. Yeah. Itu enggak dikasih. Oke, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang disebutkan oleh Nadiem bahwa itu laptopnya dipakai, itu sebenarnya ya dipakai, tapi tidak maksimal dan tidak efektif gitu. Oh iya, apalagi lemot ya kan? Lemot. Kalau kita misalnya menggunakan katakanlah WiFi gitu ya di daerah itu, di mana WiFi sekolah-sekolah SD SMP yang kencang itu gimana? Iya, makanya. Ya kan? Nah, ini agak aneh menurut saya di sini. Oke, apalagi tadi markupnya itu sampai diperkirakan 2,5 juta per unit gitu ya. Iya, dari harga yang diperkirakan. Iya. Jadi yang jelas 100% minimal. Jadi korupsinya tuh 100% ya. Lebih bahkan. Lebih dari 100%. Terus jadi maksudnya ini ditandem dengan BTS, ya kan? Yang transceiver itu, yang juga dikorupsi habis-habisan gitu. Oh, yang Johnny G. Plate itu. Ya, tidak hanya Johnny G. Plate, banyak yang terima itu. Konon ya itu ada menteri olahraga terima kembalikan uang kan, masih diangkat jadi menteri, bayangkan udah korup. Kemudian ada juga menteri konon yang terima lah, yang dulu jadi anggota-anggota DPR yang dari Komisi 1 dan lain sebagainya. Karena kan kalau yang ada proyek-proyek gede ini kan selalu ada bancaannya kan. Nah, bancaan. Ya ini mungkin juga ini. Jadi setiap departemen itu atau kementerian itu ada sebuah program dengan fee-nya banyak, uangnya banyak ya kan. Dan inilah yang kemudian menjadi sumber korupsi. Biasanya pengadaan barang dan jasa, terutama yang nilainya triliunan. Iya benar. Itu nggak lepas dari korupsi. Dasar orang Indonesia nih ya, sukanya korup luar biasa memang. Berat. Dan sekarang korupsi itu udah gila-gilaan. Kalau dulu kan korupsi itu 30% gitu. Sekarang 100% lebih gitu ya. Benar-benar. Bahkan Pak Prabowo dalam satu kesempatan ketika jadi Menteri Pertahanan, dia mengatakan dia korupsi di kementeriannya, dia menemukan ada yang sampai 1000% katanya markupnya. Dia sendiri yang ngomong itu, entah kalau sekarang masih mau ngomong apa enggak. 1000% markupnya. Gimana caranya itu? Jadi barang yang 50.000 tuh bisa dijual 300.000 gitu. Gitu. Ngerikan. Barang yang belinya 50.000 tiba-tiba pengadanya 300.000 ya kan. Pokoknya itulah. Oke. Kita luar biasa ya. Kita lihat bagaimana komentar Sobat Era sekalian ya. Ada yang bilang Pak, kupas tuntas kasus Tom Lembong. Iya, tapi kita belum sempat. Karena saya kemarin mau bicara dengan Fit Adrison, tapi rupanya belum datang. Mudah-mudahan ya, gitu ya. Mudah-mudahan, gitu. Mudah-mudahan. Coba kita tanya, kita lihat komentar Sobat Era sekalian. Oke. Mitos mengatakan bahwa ada 19 juta lapangan kerja. Kamboy, Camboy Jawir bukannya tidur. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ya? Kasus laptop ditangani Kejagung tidak ada Bareskrim menyenggol buta. Maksudnya apa? Kita tidak menyebut Bareskrim tadi kan? Kita nyebut Kejagung ya. Kejagung. Okay. Jadi saudara sekalian asal paham aja,
kasus korupsi ini itu yang kadang-kadang tidak satu pintu. Bisa dilakukan penyelidikan di tingkat awal oleh 3 institusi sekaligus. Polisi, jaksa, sama KPK. Sementara kasus yang lain ya penyelidikan awalnya cuma polisi doang. Kalau ini langsung untuk kasus korupsi termasuk suap ya. Topi miring sudah bertobat. Kapan bertobatnya? Dikasih makan hasil korupsi makanya termul, akalnya tak pernah sehat. Dari dulu tuduhannya itu mulu, korupsi rakyat sampai bosan selalu ngarang-ngarang. Ini gimana bro, ngarang-ngarang ini udah jelas ini. Udah jelas, udah ada dari Kejagungnya itu. Iya. Jadi gini ya, kita harus bedakan antara kasus laptop dengan kasus Tom Lembong. Kasus Tom Lembong itu zong. Dia tidak menerima sepeser pun aliran dana, dan kedua itu sifatnya bukan pengadaan, sifatnya kebijakan. Dan negara tidak keluar duit. Kalau ini kan jelas negara keluar duit. APBN gitu 9,3 triliun. 9,3 triliun APBN. 9,3 triliun APBN bro, ya kan? Kemudian, jadi kalau kita hitung ya manfaatnya, bisa jadi kerugian negara tuh ya 9 semuanya itu. Iya. Alias laptopnya tidak berfungsi secara baik. Zong gitu ya. Memang speknya itu old banget gitu. Bang RH lapor ke Bareskrim tentang Pak Nadiem. Aduh, saya ini lapor-melapor tuh nggak hobi ya. Jadi harusnya ini kan bukan delik aduan, tetapi ini delik umum. Jadi kalau misalnya penyidik menganggap bahwa Nadiem terlibat misalnya, ya lakukan sendiri penyelidikan, ya kan? Kalau memang dijadikan terlibat ya ditangkap, ditahan karena dia sudah melakukan tindak pidana korupsi. Jangan orang yang membahas korupsinya yang ditangkap dan ditahan. Iya, wah itu aneh sih. Aneh. Di Republik ini kita membahas kasus korupsinya sebagai bentuk partisipasi masyarakat, ujung-ujungnya kita diadukan karena sudah menyebarkan fitnah. Iya. Gimana coba? Kalau datanya keliru sobat era sekalian, ya silahkan dibantah. Makanya saya tidak berkeberatan kalau misalnya ada versi lain pengen hadir. Udah nggak apa-apa gitu. Karena ciri intelektual itu adalah ya tidak khawatir kalau salah, kan bukan nabi kita, bukan Tuhan. Nabi saja bisa salah kan. Tuhan yang tidak pernah bisa salah ya. Karena itu karena kita manusia ya tentu kita bisa saja salah. Tetapi itu hitungan-hitungan topi merah, katanya ini harga laptop paling mahal ya 2,5 juta saja. Jadi kalau misalnya dijual dengan harga 5 juta itu sudah korupsinya 100%. Gitu ya, markupnya 100%. Cerdas topi merah ya. Kalau nggak cerdas nggak saya undang ke sini. Tetap fokus adili Jokowi dan lengserkan Gibran segera. Ini beda lagi bro. Duh, negara kasihan orang-orang susah sekedar 50.000 untuk makan dapatnya setengah mati. Jadi nggak salah banyak kriminal. Astagfirullah dia bilang. Kemudian laporan perlu dibuat Bang RH, apalagi nih. Keluar lagi uang sogokan hasil korupsi, banyak lagi pasukan Mulyono yang koar-koar di medsos. Kemudian mungkin harga itu bukan cuma hardware tapi juga langganan G-Drive dan lain-lainnya, gimana? Lah untuk itu kita bisa lihat ya dari konferensi pers dari ini Kejagung ya Pak kemarin. Ya. Nah di situ menyebutkan pengadaannya saja itu 1,5 T dari 1,2 juta laptop itu kan. Berarti kan di situ katanya ada markup 1,2. Nah kita korelasikan dengan pernyataan Hotman Paris yang ngomong itu kemarin dibeli dengan harga di bawah 6 juta. Nah makanya kita bikinlah satu hitung-hitungan. Berarti kalau misalkan harganya itu misalkan 6 juta atau berapa? 1,2 berarti kan sekitar 7 T. Nah 7 triliun itu hanya untuk pengadaannya saja dan itu udah disebutkan oleh Nadiem Makarim di dalam podcast Deddy Corbuzier. Silahkan kalau misalkan mau ngecek. Oke, ya. Jadi itu pengadaannya doang ya? Itu pengadaannya doang sekitar 7 triliun. Oke, gitu. Berarti yang 2,3 atau 2,9 triliun lagi untuk
korupsinya. Bukan. Intinya ada pengadaan kayak tadi CDM, terus ada router, terus ada pelatihannya gitu. Ya, korupsi itu kan di antara proyek 9, sekian itu. Bener. Dan untuk pengadaannya saja diperkirakan korupsinya itu 7 triliun. Korupsinya 2,75 tadi. Kalau dari Kejagung itu 1,98. Ya, menurut hitungan Anda mungkin 2,75 bisa. Ya, sekitar situ. Oke. Nanti dilihat lagi angka-angkanya ya, Bro ya. Dan tidak juga haram kalau kita melakukan perbaikan. Jadi yang namanya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah caranya ya dengan begini ini. Ya, kita bisa. Kita membuat sebuah apa istilahnya ya, sebuah analisis, sebuah pendidikan, diseminasi informasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian apa lagi? Kita langsung jumping up terakhir aja ya. Becik ke titik olo ketoro ya. Tahu nggak apa Anda artinya kan? Anda kan orang Jawa kan? Iya. Kebaikan yang banyak tercemar dengan satu kejahatan. Oke. Kemudian becik ke titik olo ketoro itu ya kebaikan yang banyak tercemar kan? Kejahatan yang satu. Tak pikir sepandai-pandainya tupai melompat ketahuan juga bukan begitu ya? Bukan. Itu kayak susu sebelangga Iya. Susu sebelangga rusak nilai setitik. Itu. Nilai setitik. Atau panas setahun hapus dengan hujan sehari gitu. Oke. Dugaan korupsi di bidang pendidikan sering terjadi. Coba bayangkan uang segitu untuk menyejahterakan dan memanusiakan gaji guru honorer yang di bawah 400 per bulan, dipaksa sehat di negara sakit, orang pintar tarik subsidi bayi kami kurang gizi itu ya lagu Galang Rambo Anarki ya. Kalau markup harga sepakat harga 3 jutaan di up sampai 7 jutaan. Kalau lemot perasaan malah kencang Chromebook tapi fitur terbatas. Enggak. Dari pengakuan ini PNS yang saya wawancarai itu nge-like. Oke, ya itu relatif ya. Relatif. Mungkin jangan-jangan dia menemukan di wilayah kencang internetnya mungkin ya. Iya. Tapi dari pengakuannya itu nge-lag tanpa ada embel-embelan, mungkin hardware-nya jelek atau internetnya jelek. Saya waktu di Amerika itu, kan Amerika paling terkenal internetnya bagus kan. Waktu itu yang paling bagus sih Belanda katanya. Apa Amerika itu udah oke juga. Jadi saya beli Windows di bawah Windows XP lah pokoknya. Waktu itu 2008. Ya Windows 98. Windows 98 untuk XP nggak bisa pokoknya. Lalu 16 cuma ininya giganya. 16 giga penyimpanannya. Iya 16 giga. Pokoknya komputer lama. Kalau bunyinya jalan buka tuh rot masih. RAM-nya kayaknya 32 tuh cuman. Kalau enggak antara 32 dan 64. Ya lama lah. 64 MB. Iya 64. Belum giga. Iya MB itu berarti ya. 32. Kan awalnya kan 16, 32, 64, 128, 256 kan. 512, 1 giga kan begitu. Nah itu masih 32 atau 64. Yang jelas kalau bunyi rot. Tapi kalau karena internetnya bagus, ya masih bisa dipakai dengan nyaman gitu. Nah saya belinya di barang bekas kan. Saya beli dua unit. Lalu kemudian saya install sendiri Windows 98. Enggak ding. Saya install Windows XP. Oh bisa atau enggak? Bisa kalau nggak salah. Tapi berat. Oke. Iya. Karena aslinya itu Windows 98. Kalau Windows 98 nggak bisa pakai internet. Iya. Nggak bisa pakai internet LAN di situ kan. Karena di sana kan bagus kan. Wah, udah sekarang saya nggak bisa lagi nginstallnya gimana caranya. Nginstall akhirnya jadi itu, nginstall. Akhirnya, itu kalau ketahuan nggak boleh itu dipulangkan saya itu. Gitu. Ketahuan ganti operating system ini. Iya, jadi operating system saya ganti dan karena itu bisa pakai ini, bisa pakai internet saya. Iya. Nah, berat kan? Tapi karena internetnya bagus, ya masih oke punya gitu. Main games masih bisa bagus. Kemudian nonton YouTube masih lancar. Dulu saya nonton YouTube-nya
yang empat mata pukul arwana pukul itu. Ya itu ngetopnya di situ saya nontonnya itu pas di Amerika. Oke. Coba kita bacakan lagi ya. Bang RH, yang saya baca salah satu merek laptop di kasus korupsi ini adalah Zyrek. Ya, ada banyak itu ya, mereknya. Sementara LBP beli saham Zyrek menjelang proyek ini akan berjalan. Apa benar ya? Nah itu belum saya cek. Saya mau tanya itu, tapi Anda nggak muncul-muncul tadi namanya. Jadi ada indikasi gitu. Tiba-tiba Luhut beli saham Zyrek menjelang ada proyek ini. Iya, tapi Anda harus lakukan lagi penelitian. Iya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita bahas lagi juga nggak apa-apa. Misalnya Anda lengkap, wah ini Anda besok kurang. Nggak ada, nothing perfect ya. Kalau penegak hukum aja bisa salah dan nggak ada konsekuensinya apa-apa, masa kita nggak boleh salah ya kan? Tetapi ya tunjukkan kesalahannya dan katakan yang benar. Benar versi Anda yang belum tentu juga bisa benar 100% kan, tidak ada kebenaran yang absolut. Oke, Bro Peci Merah, silakan Anda closing statement dan mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Oke. Untuk closing saya sekarang mungkin menyinggung terhadap pendidikan di Indonesia ya Pak. Ya. Bagaimana bejatnya seorang menteri itu mengkorupsi dana yang seharusnya itu. Jangan seorang menteri, bejatnya orang yang mengkorupsi. Kita nggak tahu siapa yang korup ya kan. Bejatnya seorang yang korupsi itu istilahnya memainkan sesuatu yang harusnya menjadi hak warga negaraan, terutama di bagian pendidikan. Di UUD 1945 kan udah jelas di situ. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau misalkan pengadaan itu aja buat mainan gitu kan, bagaimana kita sebagai warga negara bisa pinter gitu? Oke. Jadi menurut saya terlalu hina kalau misalkan hal-hal yang fundamental kayak gini dikorupsi gitu Pak. Oke, ya hal yang tidak fundamental pun tidak boleh juga dikorupsi. Tapi kalau uang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Anda korupsi, Anda sungguh kurang ajar. Benar sekali. Anda sungguh hina ya. Itu saja saudara sekalian. Sekali lagi ya, kita berusaha mengkonstruksi kasus ini sedemikian rupa. Topi Merah berbaik hati karena beliau sangat concern dengan soal ini, karena ini pengadaan Chromebook, pengadaan alat teknologi yang menjadi concern beliau juga dalam kehidupan sehari-hari beliau sebagai DO ya. DO. Kalau saya kan pecatan kan. Ini kalau nanti bilang DO-an S1 ahli abal-abal. di Ponorogo ya kan. Ya. DO-an. Memang di Republik ini tidak ada yang ada ahli. Adalah ada orang yang sedikit lebih tahu dari yang lain kan, itu aja sesungguhnya. Jadi kalau saya dibilang ahli hukum tata negara itu kan kata orang media untuk memudahkan ya. Kalau dibilang Anda ahli IT kata orang media, tapi intinya adalah mungkin kita sedikit lebih tahu dari kebanyakan orang Indonesia untuk bidang kita itu saja ya. Begitu saja saudara sekalian. Makasih ya Topi Merah ya. Sama-sama Pak. The Red Hat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.